pagi Roh Kudus. Lama menunggu waktu sudah melebihi, badan kaku hingga semangat lesu. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Saya Pastor Petrus Suharjono SJ menghaturkan kepada Anda sekalian salam kasih hati kudus Yesus dan berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Pada kesempatan ini bersama-sama kita akan mendengarkan dan sekaligus merenungkan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 15 ayat 12 sampai 17. Bacaan Injil ini juga menjadi bahan permenungan kita dalam perayaan Ekaristi hari biasa Pekan Paskah kelima, Jumat 23 Mei 2025. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, berbahagia, bergembira, bersukacita luar biasa, dan senantiasa merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di hari yang baru ini. Semoga Anda sekalian, kita semua, tetap bertekun dalam kehidupan devosi kita kepada Bunda Maria selama bulan Mei, selama bulan Maria ini, supaya bersama dengan Bunda Maria kita mampu untuk merenungkan misteri hidup, kelahiran, kebangkitan, dan wafat Kristus, dan iman kita semakin diperteguh, harapan kita semakin diperkokoh, dan kasih kita kepada Allah dan sesama semakin dikobarkan. Dan kita bersama dengan Bunda Maria dalam devosi kepada Bunda Maria memanjatkan doa-doa permohonan kita kepada Yesus Putranya. Kita juga diundang untuk tekun dan setia, saling mendukung dan mendoakan satu sama lain. Yang sudah tua, yang lansia, yang sakit, kita doakan. Mereka yang masih kecil, yang masih dalam masa pertumbuhan, kita doakan. Mereka yang masih di bangku pendidikan, kita doakan. Mereka yang sedang mencari pekerjaan, mencari teman hidup yang tepat, kita doakan. Mereka yang sudah bekerja dan aktif dalam kegiatan pelayanan pastoral untuk kemuliaan Tuhan dan keselamatan sesama, juga kita doakan. Kita semua senantiasa sebagai gereja, sebagai anggota tubuh Kristus, diundang untuk saling mendukung, mendoakan, mengupayakan kebaikan dan keselamatan bersama. Dan hari ini Yesus menunjukkan kepada kita semua, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Semoga perintah Yesus ini melekat di dalam pikiran kita, melekat di dalam hati kita, dan senantiasa
menjadi perjuangan dan pergumulan kita setiap saat, setiap hari, bahwa hidup kita dedikasikan untuk mengasihi Tuhan, untuk mengasihi sesama, saling mengasihi di antara kita sebagai pribadi-pribadi yang beriman dan percaya kepada Allah. Semoga upaya kita dalam rangka mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, tidak patah arang, tidak mundur, tidak kalah ketika menghadapi tantangan dan kesulitan, menghadapi penolakan atau bahkan disakiti. Dan kiranya bahwa Yesus mengajak kita semua untuk sampai kepada kedalaman rohani, sebuah semboyan unconditional love, cinta tanpa syarat. Kita tidak menunggu orang lain berubah, kita tidak menunggu orang lain baik, kita tidak menunggu orang lain begini dan begitu baru kita mencintai, baru kita mengasihi. Semoga kita mengasihi seperti Allah mengasihi. Semoga kita mencintai seperti Allah mencintai. Yesus sendiri mengatakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Semoga kecintaan kita, kasih kita kepada Allah, kasih kita kepada sesama mendorong dan menuntut kita untuk senantiasa rela memberikan yang terbaik, memberikan yang baik, memberikan yang benar, memberikan yang tulus kepada pelayanan kemuliaan nama Tuhan dan juga kebaikan sesama. Dan sekali lagi Yesus menegaskan pada bagian akhir bacaan Injil hari ini, kasihilah seorang akan yang lain. Semoga perintah ini, prinsip ini, apa yang disabdakan Yesus ini sungguh-sungguh menjadi pedoman, menjadi arah bagi hidup kita, supaya kita senantiasa mengembangkan kasih itu satu sama lain, supaya kita senantiasa dikuasai oleh kasih Allah, dibimbing oleh kasih Allah, dan diarahkan oleh kasih Allah, sehingga apapun yang kita perjuangkan, apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita doakan, apapun yang kita katakan, apapun yang kita lakukan adalah perwujudan dari sabda Yesus ini, perwujudan dari perintah Yesus ini, kasihilah seorang akan yang lain. Dan kiranya bahwa ini bukan perintah yang ringan, bukan tugas yang enteng, bukan pekerjaan yang mudah. Maka semoga kita hanya mengandalkan belas kasih, mengandalkan rahmat Allah, mengandalkan rahmat Tuhan di dalam upaya dan perjuangan kita untuk melaksanakan perintah Allah ini, mengasihi sesama, kasihilah seorang akan yang lain. Semoga kekuatan Allah kita senantiasa andalkan dalam upaya dan perjuangan hidup kita. Berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi